Shalom saudara-saudari dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaksanakan kegiatan ibadah Bintal Protestan GPI POK Praja IPDN. Dan kami bersyukur atas izin Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada untuk melayani teman-teman semuanya. Dan kami percaya ketika kami sepakat berdoa, berseru di dalam namanya, khususnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berjanji bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Dan kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita, kita percaya bersama, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan. Bahkan ada hal-hal yang luar biasa pasti akan terjadi dalam hidup kita. Persoalan apapun yang kita alami hari-hari ini tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Saat ini kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berdoa. Kita mau berseru dalam namanya. Dan siapkan hati saudara-saudara sekalian. Kita satu hati. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman semuanya, kita sama-sama angkat pujian yang berkata lingkupiku. Lingkupiku
Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku, kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku sebelum membaca firman dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, mari kita sama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu
yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, yang tak pernah meninggalkan kami seorang diri, yang selalu ada bersama dengan kami, yang selalu setia di saat kami tidak setia. Tuhan, kami percaya Engkau adalah gembala yang agung, dan kami adalah domba-domba-Mu. Firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikuti aku. Dan hari ini kami mau tunduk, kami mendengarkan Engkau berbicara kepada kami lewat firman yang akan tersampaikan di tempat ini. Sehingga hidup kami dibaharui, hidup kami mendapatkan kekuatan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu mengubah hidup kami. Berkati bibir mulut hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, Roh Kudus berbicara di tempat ini, sehingga semua kami yang mendengarkan firman hari ini menjadi pribadi yang dibaharui, pribadi yang dikuatkan, pribadi yang selalu punya pengharapan di dalam Engkau saja, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, dan Engkau Allah yang berjanji untuk selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara di tempat ini. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita boleh kembali berjumpa lagi dalam ibadah Bintal. Mungkin teman-teman beberapa bulan ini semenjak ada PPKM ya. PPKM itu singkatan dari pernah perhatian kemudian menghilang. Oh enggak seperti itu ya. Kakak percaya kita juga bisa hadir sampai hari ini, bisa melayani teman-teman, walaupun kondisi saat ini tidak seperti yang biasa alias new normal yang terjadi akibat COVID-19. Tapi kakak percaya apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa menghalangi pemberitaan Injil. Injil akan terus tersebar sampai kemanapun. Dan hari ini juga adalah bagian di mana kakak beserta teman-teman yang hadir hari ini bisa melayani teman-teman yang lain dalam ibadah Bintal ini. Karena kami percaya Tuhan bisa pakai apapun untuk menyatakan kebenarannya, sehingga firman Tuhan akan tersampaikan. Dan ini adalah satu kehormatan juga karena inisiatif dari teman-teman, sehingga kami boleh membuat satu keputusan, dan keputusan ini sebenarnya hanya satu, untuk memuliakan Tuhan, yaitu kami mau melayani Tuhan dan melayani teman-teman semuanya, sehingga kami boleh ada dalam satu kesatuan di dalam kasih Kristus, karena firman Tuhan yang akan terus mengubahkan hidup kita. Dan hari ini khusus firman Tuhan yang akan kakak sampaikan, yang kakak sharing hari ini di dalam 2 Timotius. Silakan bawa Alkitab teman-teman, walaupun teman-teman mungkin sekarang tidak berada di posisi yang baik, mungkin tidak ada di meja belajar, mungkin ada yang sementara di bed atau di mana, apapun itu, usahakan hari ini teman-teman punya Alkitab, mungkin dalam bentuk buku atau yang sudah ada di dalam handphone, boleh sama-sama, yang penting kita baca firman di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kita akan baca dengan perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sampai di sini teman-teman, kakak mau jelaskan beberapa hal dari ayat ini. Kalau teman-teman bisa perhatikan situasi sekarang bukan situasi yang lagi baik-baik saja ya. Kita masuk di dalam situasi yang kalau mau dibilang susah, rumit, bahkan orang di luar sana banyak yang di PHK. Ekonomi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan kesehatan pun juga saat ini menjadi suatu perhatian yang penting. Bahwasanya corona
mampu menutup semua akses termasuk pintu-pintu gereja, teman-teman. Dan situasi hari-hari ini kalau kita mau jujur, sulit memang. Saya harus sampaikan demikian. Saya sedang membayangkan orang-orang yang saat ini tidak punya kerja, alias mereka kerjanya itu cuman serabutan atau kerjanya sehari, misalnya Gojek, Grab dan sebagainya. Masih banyak orang-orang di luar sana yang sebenarnya lebih susah dari kita, teman-teman. Dan hari-hari ini memang kalau mau dibilang sesuai dengan firman Tuhan, saya bangga dan saya bersyukur karena firman Tuhan hari-hari ini sedang tergenapi. Alkitab ini udah ditulis 2020 tahun yang lalu. Tapi sangat relevan dengan situasi yang ada hari ini. Teman-teman tahu, akan ada masa yang sukar di akhir zaman ini. Firman Tuhan yang menyampaikan itu. Bukan kata siapapun, tapi kata Tuhan sendiri. Dan kita masuk di dalam sesuatu yang hari ini sedang terjadi. Jadi fokus kita hari ini bukan kepada yang sukar, karena firman Tuhan sudah mengingatkan kalau ini harus terjadi. Tapi yang harus kita lakukan apa? Fokus kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada situasi yang hari ini terjadi. Karena situasi yang terjadi hari ini tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, berarti Tuhan mau supaya kita kembali kepada Dia. Kita betul-betul menaruh harapan kita kepada Dia. Fokus kita hari ini hanya kepada Dia. Seperti firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kebenaran ada di dalam firman Tuhan, teman-teman. Tidak ada di tempat lain. Kebenaran hanya ada dalam Yesus. Jadi kalau hari ini siapa punya Yesus, dia punya segala sesuatu. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya tidak berbicara tentang berkat-berkat jasmani, teman-teman. Saya berbicara tentang berkat rohani. Kalau sampai hari ini teman-teman masih sehat, teman-teman masih kuat, masih bisa melakukan ini dan itu karena Tuhan masih berkati, teman-teman. Jadi fokus kita hari ini hanya cari kebenaran Tuhan, cari Tuhan saja. Kita nggak fokus kepada hal-hal yang sukar hari-hari ini, karena kita punya Tuhan yang berjanji dan Dia juga akan menyertai. Ayat yang kedua, teman-teman, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sadar atau tidak, hari-hari ini banyak orang fokus sama diri sendiri. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Yang penting aku dan aku. Dan di sini juga sangat jelas, mereka akan menjadi hamba uang, teman-teman. Firman Tuhan juga bilang, ya, kalau teman-teman baca Alkitab, saya teringat satu ayat dibilang seperti gini. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Saya mengajak teman-teman sama-sama buka di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10. Ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bukankah ini yang sedang terjadi? Fokus mereka salah. Fokus mereka itu untuk keinginan mereka. Fokus mereka itu untuk yang penting saya punya segala sesuatu. Yang penting uang ini adalah milik saya. Kalau saya punya uang, saya punya segala sesuatu. Terbalik, teman-teman. Dunia hari-hari ini jahat. Alkitab sangat dengan tegas menjelaskan kalau manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan mereka akan menjadi hamba uang. Kalau teman-teman nonton di berita hari-hari ini, cuman karena persoalan uang, persoalan tanah lah, persoalan yang masuk dalam persoalan daging itu bisa mengakibatkan pembunuhan terjadi. Mereka nggak sungkan-sungkan untuk membunuh orang supaya mereka menjadi kaya. Dan ini terjadi hari ini, teman-teman. Bukan belum terjadi, sudah terjadi hari-hari ini. Apatis orang hari-hari ini, cuma mikir diri sendiri, gak mau tahu dengan yang lain. Jadi fokus kita jelas, teman-teman, hari ini. Kalau dunia mengarahkan kita kepada diri sendiri dan menjadi hamba uang, Alkitab dengan tegas juga bilang akar segala kejahatan adalah cinta uang.
Tapi Yesus mengajarkan dan membuat kita untuk kembali kepada Dia, bahwasanya fokus kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Jadi dua hal ini sangat berbeda teman-teman. Tapi saya mengajak semuanya untuk fokus kita harus kepada Tuhan Yesus saja, bukan kepada yang lain. Ayat yang ketiga teman-teman, lanjutannya dikatakan demikian. Saya lanjut di ayat kedua. Menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Berapa hal yang kita sudah baca di sini, itu sangat relevan hari-hari ini terjadi teman-teman. Anak bunuh papa, papa pukul mama, papa bunuh anak. Semuanya terjadi hari-hari ini. Kita nggak bisa tutup mata. Media yang hari-hari ini luar biasa menyampaikan, kita terbantu oleh teknologi yang ada. Kejadian dimanapun kita tahu di Indonesia. Dan saat ini ketika kita buka handphone saja, kita bisa lihat berita-berita itu. Dan semua yang terjadi ini sudah tertulis dalam Alkitab sudah terjadi hari-hari ini. Tapi saya mau ingatkan teman-teman kembali, semua siapapun saudara hari ini yang ada, yang menonton atau yang mengikuti ibadah ini, dengar baik. Ketika saya baca Alkitab ini, saya dapat dua hal penting yang akan saya sharing untuk teman-teman. Yang pertama, kita mau jadi hamba Tuhan atau hamba uang? Itu pilihan kita. Kalau kita mau jadi hamba uang, berarti semua yang kita baca dari ayat 2 sampai ayat yang kelima itu akan menjadi bagian kita. Saya tidak bilang firman Tuhan ini untuk saudara-saudara kita yang bukan percaya Yesus. Saya tahu ini orang beragama. Karena di ayat 5 berbicara tentang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Teman-teman tahu? Berarti itu tidak terlepas dari mungkin antara kita hari-hari ini. Mungkin kita yang mengaku kita orang Kristen, kita ibadah secara lahiriah. Cuman formalitas kita datang ibadah. Tapi sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan. Sehingga kita juga akan menjadi bagian yang sudah tertulis di dalam Alkitab, yaitu menjadi hamba Tuhan, hamba uang, dan menjadi manusia yang fokusnya untuk diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita menjadi hamba Tuhan? Alkitab dengan tegas juga saya ngajak teman-teman juga buka. Kita harus menjadi hamba Tuhan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 24 sampai 26. Apa sih hamba Tuhan itu? Kalau tadi hamba uang, kita fokusnya diri sendiri, kita tidak tahu berterima kasih, suka memberontak dan sebagainya. Berarti hari ini ketika kita memilih untuk fokus kepada Tuhan dan kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan, saya tidak berbicara tentang jadi pendeta dulu, jadi majelis dulu. Tapi setiap kita yang percaya dalam nama Yesus, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah hamba-hambanya. Kalau kita saat ini percaya Yesus, berarti kita adalah hamba Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Seorang hamba Tuhan, saya bacakan teman-teman, 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntut orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada
kehendak-Nya. Jadi jelas teman-teman, di akhir zaman ini semua manusia, kecil, besar, tua, muda, kaya, miskin, semua akan mengalami hal yang sama. Tapi pilihan kita jelas. Kita mau memilih untuk mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, atau kita memilih untuk menjadi hamba Tuhan yang menuntun orang kepada kebenaran, yang membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka terlepas dari jerat iblis, dari kebiasaan mereka yang tidak benar, sehingga mereka memperoleh kemerdekaan di dalam Tuhan. Itu pilihan kita teman-teman hari-hari. Jadi kita mau pilih, kita berada di mana. Tapi yang jelas, firman Tuhan harus digenapi. Tapi ketika kita tahu pada akhirnya akan seperti gini, saya mengajak untuk kita semua teman-teman, fokus kita memilih untuk menjadi hamba Tuhan, hamba yang taat dan hamba yang setia, yang mau tunduk kepada Tuhan dan mau mengikutinya sampai selama-lamanya. Karena firman Tuhan berkata, ketika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dia sangat mengasihi kita, dan Dia punya rencana yang indah untuk kita. Tetap setia dan taat untuk ikut Tuhan. Tetap menjadi anak-anak muda yang hari-hari ini dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi hamba Tuhan yang membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, yang menuntun orang kepada kebenaran, yang menjaga diri, sabar akan segala sesuatu, supaya Yesus dimuliakan dalam diri kita. Yesus dimuliakan lewat apa yang kita lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini teman-teman. Firman Tuhan yang singkat ini saya akhiri. Tapi saya percaya Tuhan yang punya firman ini belum selesai untuk saya dan teman-teman. Dia punya rencana yang indah untuk hidup kita ke depan. Dan Dia berjanji, Dia akan selalu menyertai. Dalam kondisi yang saat ini sukar pun, Dia Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang tahu memelihara anak-anaknya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sebab Dia adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita selesai, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita di hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa situasi hari-hari ini bukan menjadi semakin lebih baik, tapi kami akan mengalami masa yang sukar. Tapi di sini Tuhan
mengajarkan kami untuk memilih. Kami harus ada di posisi mana? Kami harus ada dalam posisi hamba uangkah, atau menjadi hamba Tuhan yang selalu setia dan taat? Kami memilih untuk mencari kebenaran dan kerajaan Allah, ataukah kami memilih untuk memikirkan diri sendiri, mencari kekayaan dengan cara kita sendiri? Tapi hari ini terima kasih Tuhan untuk pesan Tuhan bagi kami, supaya kami hari ini fokus kepada Tuhan, memilih Tuhan menjadi satu-satunya penolong. Bahkan kami mau untuk komitmen diri kami di akhir zaman ini. Kami tidak mau jadi manusia-manusia akhir zaman yang jauh dari Tuhan, tapi kami mau dipakai Tuhan lebih lagi. Mau dipakai Tuhan sebagai Allah Tuhan, sehingga melalui kami banyak jiwa yang akan datang kepada Tuhan. Melalui kami sebagai Allah Tuhan, menjadikan damai sejahtera dimanapun kami ada, sehingga orang-orang di sekitar kami akan melihat perbuatan kami yang baik, dan mereka akan memuliakan Bapa yang di sorga. Bapa berdoa untuk setiap kami yang hari ini yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka satu persatu. Tuhan jaga, Tuhan lindungi dalam nama Yesus. Tuhan sertai. Kalau mereka harus melalui masa-masa yang sukar, persoalan mereka, masalah mereka, Tuhan ada di sana untuk menyertai mereka. Fokus mereka cuma satu, fokus saja sama Tuhan hari-hari ini. Andalkan Tuhan saja. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan di dalam Tuhan. Kau akan tidak pernah sia-sia apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup. Kami doa di dalam nama Yesus, kekuatan yang baru Tuhan berikan. Bahkan kami doa Tuhan, kalau ada di tempat ini yang mengikuti ibadah ini Tuhan, yang sakit atau keluarga atau orang tuanya, kami doa di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan, dengan iman kami percaya sudah dijamah dan sembuh dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada yang terikat dengan berbagai ikatan dosa, kutuk keturunan, jeratan iblis. Apapun itu Tuhan, kami doa darah Yesus berkuasa. Darah Yesus lepaskan, darah Yesus bebaskan, darah Yesus sucikan di dalam nama Yesus. Segala ikatan, segala belenggu terlepas dalam nama Yesus. Karena kami percaya sesuai dengan iman kami itu yang terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami imani segala sesuatu yang baik menjadi bagian kami. Karena Tuhan, Kau ada bersama dengan kami, yang tidak pernah menyerah atas hidup kami, yang selalu ada, setia, mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doa untuk Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa kami Indonesia. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, petugas medis. Kami doa di dalam nama Yesus Kristus, pemulihan bagi bangsa kami. Kami nyatakan dan kami declare Tuhan, Indonesia pulih. Indonesia semakin maju di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami tolak, kami hancurkan segala roh-roh perpecahan di tengah bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kasih Kristus menyatukan dan menyempurnakan bangsa kami. Terima kasih. Kami doa Tuhan, petinggi pemimpin-pemimpin kami, gubernur, bupati, wali kota di setiap daerah, Tuhan berkati, hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan, roh takut akan Tuhan Tuhan berikan, sehingga mereka dapat memimpin setiap provinsi, kota dimanapun mereka ada, sehingga segala sesuatu yang terjadi akan semakin baik untuk kelangsungan kehidupan kami sebagai warga Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami doa juga buat gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan sertai, sehingga Tuhan kami percaya melalui pendeta, hamba Tuhan, misionaris, gembala, dimanapun mereka berada, kami doa biarkan Injil ini terus tersampaikan sampai ke ujung bumi, sehingga kami percaya saatnya akan tiba. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan segala roh perpecahan, roh adu domba di tengah-tengah gereja Tuhan hari ini, di tengah-tengah tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, persatukan dengan kasih Kristus, sehingga tidak ada perpecahan di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah umatmu yang saat ini berada.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doa untuk IPDN, Tuhan berkati rektor, wakil rektor, kepala biro, kabak, dan seluruh sivitas akademika. Sampai pengasuh-pengasuh kami pun kami doakan di dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Sehingga IPDN ini akan semakin eksis untuk mencetak kader-kader pemimpin yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa. Kami juga doa Tuhan buat keluarga kami. Kami teringat oleh papa, kepada mama, kepada kakak, adik kami. Kami doa Tuhan sertai mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Apa yang dibutuhkan Tuhan Kau siapkan, Kau sediakan. Kami doa darah Yesus tutup bungkus sehingga yang jahat tidak bisa menjamah kehidupan keluarga kami. Kami doa pemulihan terjadi di tengah keluarga kami. Kami tolak, kami hancurkan Tuhan segala roh-roh yang bukan dari Tuhan, yang mencoba mencelakakan keluarga kami. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Setiap kami yang hadir dalam ibadah, Tuhan berkati satu persatu. Tuhan sertai, karena kami percaya masa depan kami sungguh ada, dan harapan kami tidak akan hilang bersama dengan Yesus Kristus. Kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, roh kami. Darah Yesus bentengi hidup kami, bentengi keluarga kami, bentengi orang-orang yang kami kasih dan kami sayangi. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.